kegiatan-kegiatan di dalam aktivitas pengumpulan data gitu ya, itu tentunya diturunkan dari metode, bukan dari hal yang lain. Jadi kalau di metode ada aktivitas misalnya focus group discussion, kalau di anggaran ada pengeluaran focus group discussion, ada FGD, tapi ternyata tadi kita sudah baca metode dengan teliti, dengan detail, tidak ada FGD gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita baca ulang, tidak ada FGD di sana gitu. Nah Bapak Ibu jangan berpikir, ini memang perlu FGD sih, penelitiannya seperti ini gitu ya. Bapak Ibu tidak boleh berpikir sebagai pengusul ya Bapak Ibu ya. Seorang reviewer harus paham semuanya, seorang reviewer harus mumpuni gitu ya Bapak Ibu ya, punya pengetahuan yang baik tentang metodologi penelitian, punya pengetahuan yang sangat baik tentang materi, tema, topik dari substansi proposal penelitian yang diusulkan, tetapi seorang reviewer tidak membuat proposal, Bapak Ibu. Jadi saat menilai, seorang reviewer tidak membuat proposal. Seorang reviewer menilai apa yang tertulis. Karena apa yang tertulis itu menunjukkan apa yang dipahami oleh pengusul. Jadi mohon ini dipahami Bapak Ibu. Jadi jangan nanti ada misalnya usulan item ini Bapak Ibu mengatakan meskipun tidak ada di metode, pastilah kalau penelitian ini dengan judul ini pasti menggunakan aktivitas itu. Itu tidak tepat bagi seorang reviewer Bapak Ibu. Karena reviewer itu hanya boleh menilai apa yang tertulis, bukan menilai apa yang diketahui oleh diri dia sendiri. Jadi bukan menilai diri sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi menilai apa yang tertulis. Kenapa seperti itu? Karena proposal ini adalah pertanggungjawaban dari pengusul dalam mengajukan anggaran. Kalau ternyata nanti misalnya karena Bapak Ibu sebagai reviewer berpikir, ini pasti butuh nih, alat ini pasti butuh, bahan ini pasti butuh. Meskipun di metodenya tidak jelas, di metode cuma satu baris, di metode cuma satu diagram, ini pasti dia menggunakan di bahan ini nih. Sehingga begitu diusulkan di anggaran belanja, Bapak Ibu setujui gitu ya. Begitu disetujui, ternyata penelitian itu tidak jalan. Karena sebenarnya pengusul itu tidak tahu mau ngapain. Apa mungkin seperti itu? Mungkin Bapak Ibu. Saya pernah menemukan pada saat sosialisasi buku panduan beberapa tahun yang lalu, biasanya kan Dikti itu mengundang para peneliti yang tidak lolos, lalu dilakukan sosialisasi dan seperti BIMTEK gitu ya Bapak Ibu ya. Bimbingan teknis pembuatan proposal supaya nanti lolos dalam pendanaan. Seorang pengusul, kebetulan usulannya ini sudah kalau yang ditanyakan ke saya itu adalah usulan yang sudah jalan, yang sudah diterima gitu ya Bapak Ibu ya, bukan usulan yang ditolak, yang diundang untuk melakukan BIMTEK-nya. Beliau mengatakan pada revisi proposal, tahun kemarin itu karena ada revisi anggaran, sehingga beliau melakukan revisi di RAB-nya Bapak Ibu, melakukan revisi di metode, melakukan revisi di RAB. Beliau bertanya, Bu, ini buat apa ya anggaran ini gitu ya. Saya lihat, saya bilang ini anggaran apa Pak? Ini proposal saya yang disetujui yang tahun ini dilaksanakan. Lalu saya katakan, loh kenapa Bapak tidak tahu ini anggaran buat apa? Karena saya klik-klik di Simlitapmasnya, saya menemukan itu. Nah karena masih ada anggarannya, pagunya, saya pikir mau digunakan buat apa? Ya saya klik itu, saya masukkan itu, Bu. Gitu. Itu besar Bapak Ibu. Bapak Ibu itu anggaran apa? Anggaran pembelian sapi. Padahal penelitiannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan pertanian, nggak ada hubungannya dengan peternakan sama sekali. Penelitiannya itu jauh dari situ. Tapi karena ternyata begitu klik-klik bisa ini dimasukkan anggaran pembelian sapi, dimasukkanlah itu 15 juta. Besar Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, peneliti bisa seperti itu Bapak Ibu. Pengusul mungkin seperti itu. Jadi jangan kita sebagai reviewer berpikir apa sih? Ini sudah benar lah, ini sudah sesuai lah ini gitu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh yang sangat sangat berbeda memang Bapak Ibu, yang sangat, saya lupa kosakatanya. Pokoknya contoh yang benar-benar dengan mudah memang kita bisa lihat sebagai reviewer itu nggak nyambung gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa pengusul pun Bapak Ibu bisa mengusulkan tanpa mengetahui apa yang diusulkan. Nah itulah tugas kita sebagai reviewer untuk menjaga anggaran negara ini, APBN negara ini jangan sampai
terbuang sia-sia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan meskipun kita melihat aktivitas, kegiatan, item-itemnya dari metode penelitian, untuk nominalnya Bapak Ibu, sebagian besarnya itu harus didasarkan kepada SBM. Kalau SBK saya tidak akan bahas lagi karena SBK itu kita sebagai reviewer tidak perlu memeriksa kesesuaian dengan SBK Bapak Ibu. Karena sistem Simulitamas itu sudah langsung menyaring. Seorang pengusul itu tidak akan mungkin mengusulkan melebihi pagu yang ditetapkan di SBK. Di SBK itu sudah ditetapkan di Simulitamas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu memeriksa lagi. Ini masih di bawah SBK atau sudah jauh di atas SBK, tidak seperti itu lagi. Kalau dulu sebelum Simulitamas memang iya Bapak Ibu. Kita harus memeriksa besaran itu apakah tidak menyalahi SBK. Tapi setelah dengan Simulitamas mulai dari tahun 2017 gitu ya. Mulai dari tahun 2017 SBK 2016 ya Bapak Ibu ya. Itu sudah disaring. Itu sudah disaring oleh SBK, sudah disaring oleh Simulitamas, tidak akan mungkin melebihi pagu anggaran dari SBK gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk item-itemnya Simulitamas belum menyaring. Jadi kalau misalnya pengolahan data, seorang pengusul itu, seorang peneliti itu boleh mengusulkan anggaran pengolahan data. Nah, pengolahan data itu satuannya OP kalau di SBM, orang penelitian per penelitian per tahun. Jadi angka 1.540.000 itu belum berubah Bapak Ibu untuk tahun depan. Sudah keluar SBM-nya untuk tahun 2022. Angka 1.540.000 itu untuk satu penelitian, bukan untuk satu kali pengolahan data. Jadi kalau ada 10 kali pengolahan data berarti dikali 10, tidak Bapak Ibu. Itu untuk sekali penelitian. Ini dasarnya adalah SBM. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau SBK tidak perlu lagi kita khawatirkan karena itu sudah disaring oleh Simulitamas ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai pengusul, ini saya sampaikan kalau kita sebagai pengusul karena Bapak Ibu juga tentunya pasti sebagai pengusul juga. Ini kita butuhkan ini Bapak Ibu, SBK ini sebagai pengusul untuk menyusun anggaran penelitian, gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa maksimum pagu yang bisa saya usulkan. Ini sudah keluar untuk tahun 2022 itu PMK nomor 123 ya Bapak Ibu ya. Kita bisa cari di sub output penelitian ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah batas tertinggi. Selama ini di dikti di DRPM itu kita gunakan sebagai batas tertinggi. Itu sebagai batas tertinggi yang tidak bisa dilampaui ya Bapak Ibu ya. Masih 10 bidang fokus, masih sama Bapak Ibu. Masih 10 bidang fokus. Untuk setiap bidang fokus ini besarannya tergantung dari skemanya. Apakah peningkatan kapasitas, riset dasar, riset terapan, riset pengembangan, atau kajian aktual strategis gitu ya. Jadi besaran dari setiap bidang fokus ini tergantung dari skema ini Bapak Ibu. Itu kalau buat kita sebagai pengusul ya Bapak Ibu ya. Ini informasi ini buat kita sebagai pengusul. Sebagai reviewer kita tidak perlu khawatir untuk memikirkan, untuk mengingat berapa angkanya, berapa besarannya, atau untuk membandingkan mencari di peraturannya berapa besaran yang diperbolehkan, karena Simulitamas sudah menyaring. Simulitamas sudah membuat batas maksimum yang tidak akan bisa dilewati, yang tidak akan bisa dilebihi oleh para pengusul, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk tahun 2022 ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu banyak berubah. Jadi riset pembinaan atau kapasitas penelitian dosen pemula masih tetap 20 juta gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga rasanya tidak ada yang berubah. Terakhir ada perubahan itu adalah tahun berapa itu yang untuk kajian aktual strategis gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di PMK ini Bapak Ibu, di PMK ini ada SBK pelaksanaan penelitian dengan kewajiban satu laporan penelitian ini, dan di bawah dikti, BOPTN penelitian di bawah dikti, selain satu laporan ini dengan luaran wajib gitu ya Bapak Ibu ya, dengan luaran wajib. Nah, itu untuk luaran wajib
Nah, selain itu